Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa, NPM 180600001, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 6A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens hasil dari presentasi kelompok 9 sampai dengan 13 untuk memenuhi tugas kuis 2 mata kuliah pembelajaran tematik. Yang pertama, pertanyaan dari presentasi kelompok 9. Pertanyaan pertama, bagaimana jika salah satu dari langkah-langkah pembelajaran tematik tersebut tidak terlaksana? Jawabannya, dalam sebuah buku yang ditulis oleh Andi Prastowo halaman 215 menyatakan bahwa dalam langkah-langkah pembelajaran tematik sekurang-kurangnya dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu bagian pendahuluan, bagian inti, dan bagian penutup. Dari ketiga langkah pembelajaran tersebut, apabila tidak terlaksana, maka pembelajaran menjadi tidak efektif. Selain itu, langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini wajib dicantumkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran pada setiap pertemuan, yang pada dasarnya memuat tahapan kegiatan pembelajaran dan telah disusun berdasarkan karakteristik model pembelajaran yang dipilih, serta menggunakan sintaks yang sesuai dengan model tersebut. Kemudian, alokasi waktu telah diatur sedemikian rupa oleh guru. Pertanyaan yang kedua, bagaimana karakteristik pembelajaran tematik? Jawabannya, dalam sebuah buku yang ditulis oleh Andi Prastowo halaman 222 mengatakan bahwa terdapat 18 karakteristik pembelajaran tematik, yaitu yang pertama, adanya efisiensi, artinya tidak kemampuan menjalankan tugas dengan baik. Yang kedua, kontekstual, artinya bertumpu pada masalah-masalah yang nyata. Yang ketiga, student-centered atau berpusat pada siswa. Yang keempat, memberikan pengalaman langsung atau otentik. Yang kelima, pemisahan mata pelajaran yang kabur. Maksudnya yaitu pembelajaran yang difokuskan pada pembahasan mengenai tema-tema yang dianggap paling dekat dan berkaitan dengan kehidupan siswa. Yang keenam, holistik. Yang ketujuh, fleksibel. Yang kedelapan, hasil pembelajaran berkembang sesuai minat dan kebutuhan siswa. 9. Kegiatan belajar sangat relevan dengan kebutuhan siswa. 10. Kegiatan yang dipilih bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. 11. Kegiatan belajar akan lebih bermakna. 12. Mengembangkan keterampilan berpikir metakognitif pada siswa. Yang ke-13, menyajikan kegiatan belajar pragmatis yang sesuai dengan permasalahan. 14. Mengembangkan keterampilan sosial siswa. 15. Aktif. 16. Menggunakan prinsip bermain sambil belajar. 17. Mengembangkan komunikasi siswa. 18. Lebih menekankan proses ketimbang hasil. Retno Widyaningrum halaman 112. Ada model pembelajaran tematik di MI atau SD dalam jurnal Cendekia volume 10 nomor 1 menyatakan bahwa pembelajaran tematik memiliki beberapa karakteristik, yaitu berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, dan bersifat fleksibel. Pertanyaan nomor 3. Apa saja konsep pembelajaran tematik? Dalam Retno Widyaningrum pada halaman 109 yang berjudul Model Pembelajaran Tematik di MI atau SD dalam Jurnal Cendekia volume 10 nomor 1 menyatakan bahwa suatu pembelajaran tematik terpadu menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu. Dan dalam pembelajaran tematik ini, konsepnya mencangkup bahwa guru harus menentukan tema terlebih dahulu, kemudian menjabarkan kompetensi dasar ke dalam indikator, menetapkan jaringan tema, dan menyusun silabus, serta menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Selanjutnya, pertanyaan dari presentasi kelompok 10. Pertanyaan pertama, di dalam PPT terdapat karakteristik pembelajaran tematik terpadu. Salah satunya penilaian autentik bersifat komprehensif dan holistik. Arti dari komprehensif atau holistik adalah, jawabannya, pengertian komprehensif adalah sesuatu hal yang bersifat lengkap dan luas, yang meliputi seluruh aspek dan ruang lingkup yang luas.
Pengertian holistik yaitu cara pandang terhadap sesuatu hal yang dilakukan dengan konsep yang menyeluruh dari satu kesatuan yang lebih penting daripada bagian yang membentuknya. Kekomprehensifan dan keholistikan ini menampak pada penilaian yang melibatkan berbagai ranah kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dengan kelengkapan cakupan kompetensi yang ingin dicapai. Pertanyaan nomor 2. Penilaian autentik merupakan cerminan dunia nyata, bukan sebagai kerja sekolah yang semata-mata memecahkan masalah. Apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut? Jelaskan. Jawabannya, asesmen autentik merupakan cerminan dunia nyata, bukan sebagai kerja sekolah yang semata-mata memecahkan masalah. Ini berarti bahwa semua kegiatan atau pelatihan peserta didik dalam pencapaian kompetensi tertentu harus diarahkan pada kegiatan yang kontekstual, tidak mengada-gada, atau yang tidak ada di dalam dunia nyata. Hal ini sesuai dengan Siti Hajaroh dan Raudatul Adawiyah tahun 2018 halaman 135. Pertanyaan nomor 3. Mengapa harus ada perubahan penilaian dalam pendidikan dari pendidikan tradisional ke pendidikan autentik, dan seberapa pentingkah penilaian autentik dilakukan dalam menilai hasil belajar? Jawabannya, penilaian autentik karena tuntutan kurikulum 2013, penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah atau saintifik dan mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain. Guru menerapkan kriteria yang berkaitan dengan konstruksi pengetahuan, kajian keilmuan, dan pengalaman yang diperoleh dari luar sekolah. Penilaian autentik mengharuskan pembelajaran autentik yang mencerminkan tugas dan pemecahan masalah yang diperlukan dalam kenyataannya di luar sekolah. Penilaian autentik terdiri dari beberapa teknik penilaian. Yang pertama, pengukuran langsung keterampilan peserta didik yang berhubungan dengan hasil jangka panjang pendidikan seperti kesuksesan di tempat kerja. Yang kedua, penilaian atas tugas-tugas yang memerlukan keterlibatan yang luas dan kinerja yang kompleks. Ketiga, analisis proses yang digunakan untuk menghasilkan respon peserta didik atas perolehan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang ada. Dalam pembelajaran autentik, peserta didik diminta mengumpulkan informasi dengan pendekatan saintifik, memahami aneka fenomena atau gejala dan hubungannya satu sama lain secara mendalam, serta mengaitkan apa yang dipelajari dengan dunia nyata yang ada di luar sekolah. Penilaian autentik mendorong peserta didik mengonstruksi, mengorganisasikan, menganalisis, mensintesis, menafsirkan, menjelaskan, dan mengevaluasi informasi untuk kemudian mengubahnya menjadi pengetahuan baru. Selanjutnya, pertanyaan dari presentasi kelompok 11. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pendekatan saintifik? Jawabannya, pengertian secara istilah pendekatan saintifik merupakan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa yang mana tujuannya agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui beberapa tahapan seperti mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, kemudian menarik kesimpulan, serta mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan Sufairoh tahun 2016. Selanjutnya, pertanyaan dari presentasi kelompok 12. Pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan dari evaluasi pembelajaran tematik menggunakan portofolio dan tertulis. Jawabannya, dalam buku yang ditulis oleh Kurniawan halaman 236-237 menyatakan bahwa penilaian portofolio adalah penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan siswa dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata.
Hasil kerja bisa hasil individu atau kelompok, direfleksi oleh peserta didik, dan nilai berdasarkan beberapa dimensi. Sedangkan tertulis, yaitu tes tertulis, sudah sangat lazim digunakan dalam sistem penilaian pembelajaran. Jenis tes ini terutama digunakan untuk kemampuan kognitif. Tes tertulis ini bisa untuk mengukur kemampuan kognitif siswa, mulai dari kemampuan kognitif tingkat rendah hingga kemampuan kognitif tingkat tinggi. Pertanyaan kedua. Dalam proses pembelajaran tematik terpadu versi kurikulum 2013, terdapat 7 kriteria pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Coba jelaskan apa saja. Jawabannya yang pertama, materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-kira, hayalan, legenda, atau dongeng semata. Yang kedua, penjelasan guru. Respon siswa dan interaksi edukatif guru-siswa terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. Yang ketiga, mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran. Yang keempat, mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu dengan yang lain dari materi pembelajaran. Yang kelima, mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespons materi pembelajaran. 6. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. 7. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik dalam sistem penyajiannya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Bagaimana perbandingan kurikulum dan pembelajaran yang ada dengan tuntutan ideal yang dipandang adaptif dengan situasi, kondisi, dan perkembangan? Jawabannya, perbandingan kondisi pendidikan aktual dengan kondisi pendidikan ideal. Yang pertama, kondisi pendidikan aktual atau kurikulum dan pembelajaran yang ada. Yang pertama, kompetensi lulusan sikap belum mencerminkan karakter mulia. Keterampilan belum sesuai kebutuhan. Pengetahuan materi pembelajaran belum relevan dengan yang dibutuhkan. Beban belajar terlalu berat, terlalu luas, kurang mendalam. Proses pembelajaran berpusat pada guru atau teacher-centered learning. Sifat pembelajaran yang berorioritas pada buku teks. Buku teks hanya memuat materi bahasan. Penilaian. Dalam penilaian menekankan aspek kognitif. Tes menjadi cara yang paling dominan. Pendidikan dan tenaga pendidikan. Memenuhi kompetensi profesi saja. Fokus pada ukuran kerja PTK. Dalam pengelolaan kurikulum, pemerintah hanya menyiapkan sampai standar isi mata pelajaran. Sedangkan kondisi pendidikan ideal atau kurikulum dan pembelajaran yang ideal. Yang pertama, kompetensi lulusan, berkarakter mulia, keterampilan yang relevan, pengetahuan terkait materi pembelajaran relevan dengan yang dibutuhkan sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Materi esensial. Proses pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student-centered active learning. Sifat pembelajaran yang intelektual. Buku teks memuat materi dan proses pembelajaran, sistem penilaian, serta kompetensi yang diharapkan. Dalam penilaian, menekankan aspek kognitif, afektif, psikomotor secara proporsional. Penilaian teks dan portofolio saling melengkapi. Pendidik dan tenaga kependidikan memenuhi kompetensi profesi, pedagogik, sosial, dan personal. Motivasi mengajar. Pengelolaan kurikulum. Pemerintah menyiapkan semua komponen kurikulum sampai buku teks dan pedoman.
Selanjutnya, pertanyaan dari presentasi kelompok 13. Pertanyaan pertama, jelaskan pentingnya sebagai calon guru dapat menguasai pembelajaran micro-teaching dan bagaimana dampaknya bila calon seorang guru tidak memahami pembelajaran micro-teaching. Jawabannya yang pertama, setiap mahasiswa calon guru dapat melatih bagian demi bagian dari setiap keterampilan mengajar yang harus dikuasai secara lebih terkendali dan terkontrol. Yang kedua, dapat mengetahui tingkat kelebihan maupun kekurangannya dari setiap jenis keterampilan mengajar yang harus dikuasainya. Tiga, dapat menerima informasi yang lengkap, objektif, dan akurat dari proses latihan yang telah dilakukannya melalui pihak observer. 4. Dapat melakukan proses latihan ulang untuk memperbaiki tahap kekurangan maupun untuk lebih meningkatkan kemampuan yang telah dimilikinya. Hal ini sejalan dengan Denny Kurniawan tahun 2014, halaman 306. Pertanyaan nomor 2. Bila seorang calon guru tidak memahami pembelajaran micro-teaching, maka dalam terjun ke lapangan atau ke sekolahan langsung, maka ia akan kesulitan dalam menerapkan keterampilan yang ada pada micro-teaching. Apakah ada keunggulan dalam pembelajaran tematik terpadu dengan micro-teaching? Jawabannya, dalam Dedimus berangkat tahun 2018, halaman 91, yang pertama, menyelesaikan masalah yang dihadapi pelaksanaan program persiapan guru. Yang kedua, menghemat waktu dan tenaga. Yang ketiga, melatih guru dengan sejumlah keterampilan mengajar yang penting. 4. Memberikan kesempatan bagi guru untuk bertukar peran antar mereka dan mengidentifikasi masalah-masalah pengajaran dari jarak dekat. Kelima, mengkorelasikan antar teori dengan aplikasi dengan praktis secara langsung. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan unsur pembelajaran mikro yang dikemukakan oleh Allen dan Ryan pada poin terakhir. Jawabannya, dalam Andi Prastowo tahun 2019, halaman 304, maksudnya adalah melalui pendekatan pembelajaran micro-teaching dapat memperluas wawasan dan pemahaman yang terkait dengan pembelajaran. Sekian pemaparan jawaban dari saya. Apabila terdapat kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.